Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Alusudah dari instansi SDN Duanlo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Saya bersama Ibu Niken Andamari SPDSD, Kepala Sekolah SDN Duanlo. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah saya. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang, Bu Niken. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, yuk, apa kabar? Baik, Bu. Mohon waktunya ya, Bu. Maaf mengganggu. Hari ini saya akan mewawancarai jenengan, Bu. Nggih. Ya. Untuk pertanyaan pertama, Bu, langsung saja ya, Bu ya. Ya. Pertama, selama ini bagaimana Bu Niken dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan rujukan moral atau dilema etika, Bu? Selama ini untuk mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral itu, yang pertama adalah kita mengetahui dulu apa sih rujukan moral itu. Jika ada dua hal yang salah satu dan benar dan yang satu juga benar, kedua-duanya benar, maka itu dinamakan dengan dilema etika. Nah, sebagai contoh Bu, misalkan saya itu biasanya kan kalau untuk konflik antar aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, nah seperti kasus siswa terlambat sekolah tapi dia punya nilai tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga kadang ada siswa yang sering tidak masuk sekolah dan nilainya itu banyak yang tidak mencapai KKM. Nah, namun itu harus tetap naik. Iya, Bu, karena kalau nanti misal kita nggak menaikkan kan kasihan anaknya begitu ya, Bu. Selama ini bagaimana Bu Niken menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Niken, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Sebelum mengambil keputusan, tentu saya akan mengidentifikasi masalahnya, terus kemudian siapa nih yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan lain sebagainya, kemudian supaya saya dapat mengambil keputusan, terutama yang mengutamakan prinsip kekeluargaan bermusyawarah. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Niken lakukan selama ini, Bu? Pertama saya akan ambil adalah memanggil kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian meminta keterangannya dan mengetahui di mana letak permasalahannya, inti permasalahan terjadi apa, pemicunya apa, kemudian saya akan menentukan bagaimana sebaiknya, yang terbaik apa, dan diputuskan untuk tidak melakukan solo kedua belah sebenarnya sama-sama untuk berarti tidak apa ya, Bu, kesannya dia tidak memihak salah satu pihak gitu. Iya. Ya. Hal apa saja yang selama ini Bu Niken anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya di sini, ya. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu bagaimana cara mencari solusi yang terbaik dari semua pihak, dari risiko seminimal mungkin dan tidak merugikan semuanya, memberikan keuntungan kepada semuanya, dan yang pasti saya tidak melihat siapapun. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya kadang-kadang membutuhkan pemikiran ya. Dua-duanya saya tidak ingin memihak kemanapun, takutnya nanti dianggap berat sebelah gitu ya. Iya, tantangan itu yang menjadi tantangan saya itu kalau dianggap memihak sana atau memihak sana. Jadi saya harus bisa menempatkan
pendidikan memiliki sebuah apa itu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Oh tidak ada ya. Enggak, kita melihat seberapa serius masalahnya. Jika memang membutuhkan saat itu harus diputuskan, kita akan memutuskan saat itu juga. Tetapi kalau memang membutuhkan benar-benar pemikiran yang lebih dalam, itu pasti kita akan bisa tidak harus hari itu juga, tapi untuk beberapa penjatuhan yang tepat agar saya bisa memutuskan dengan tepat. Berarti lihat kasusnya dulu ya, Bu ya, se-urgent mana begitu. Ya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu mungkin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Benar-benar semuanya adalah yang mempermudah saya, membantu saya, karena setiap keputusan yang saya ambil sudah pasti saya harus ngobrol dulu dengan teman-teman. Jadi tidak keputusan itu dari saya sendiri, tidak. Jadi saya membutuhkan dukungan dan bantuan dari keluarga. Berarti tetap dukungan para guru itu sangat penting gitu ya. Sangat. Dari semua hal yang telah Bu Niken sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Niken petik dari pengalaman Bu Niken dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau berdasarkan pengalaman sudah pasti semua keputusan itu tidak dari pihak saya sendiri. Saya pasti memutuskan itu sudah melalui percakapan dengan teman dan melakukan musyawarah. Intinya Bu Niken dalam mengambil keputusan selalu bermusyawarah dengan guru ya, Bu ya. Karena di sini kita tim, bukan hanya saya saja yang di sini, semuanya terlibat untuk dalam suatu pengambilan keputusan sebelum akhirnya saya mengambil keputusan. Baik Bu, terima kasih sekali, sangat bermanfaat sekali apa yang Bu Niken jelaskan tadi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Oh, saya sudah mengganggu waktunya. Demikian wawancara hari ini. Demikian nggih. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Dimudahkan semuanya, dilancarkan semuanya. Amin. Ya, demikian wawancara saya dengan Ibu Niken Andamari SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Agusida dari instansi SDN 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Saya bersama Bapak Prabowo Pusbayana, Kepala Skala SDN 2 Cebu. Dalam hal ini saya melaksanakan tugas demonstrasi konseptual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Bu Yayu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya Pak. Untuk yang pertama, bagaimana Pak Wahyu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan moral atau dilema etika, Pak? Mengidentifikasi pertama, mencari informasi atau latar belakang dari peristiwa dilema etika yang terjadi di sekolah saya. Jadi nanti supaya dengan tujuan dalam perjalanannya ketika saya mengambil langkah-langkah untuk memecahkan kasus itu kami dapat dengan mudah mencari solusi yang terbaik. Jadi mencari tahu terlebih dahulu. Iya. Selama ini bagaimana Pak Wahyu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Pak Wahyu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil nilai kebajikan, Pak? Yang pertama, saya tentu saja mengedepankan nilai-nilai inti sekolah yang dimana kami memiliki pedoman untuk mengambil keputusan itu mengedepankan nilai sekolah yang dalam ini tentu saja sejalan dengan profil pelajar Pancasila, itu tentu saja nggih. Kemudian melibatkan stakeholder yang ada, baik itu saya kalau kasusnya melibatkan siswa ya tentu saja orang tua siswa, kemudian para guru tentu saja tetap rembukan atau bermusyawarah untuk mencari solusi bersama-sama dan mencari referensi yang lain, misalnya meminta saran
dari teman-teman kepala sekolah yang lain yang mungkin mereka itu lebih berpengalaman dan lebih berkompetensi daripada saya, dan juga mungkin ya, mencari referensi dari buku-buku. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Wahyu lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah tentu saja yang pertama itu tadi Bu, mengidentifikasi kasus, mencari latar belakangnya, kemudian sekaligus mengumpulkan informasi ya, kemudian melakukan kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat ataupun dengan teman-teman kepala sekolah. Kemudian setelah itu baru menganalisa supaya saya bisa mencari solusi yang tepat dalam mengatasi masalah dilema etika di sekolah saya tersebut, supaya ketika keputusan yang saya ambil nanti bisa diterima oleh kedua belah pihak. Berarti yang pertama yang Pak Wahyu lakukan yaitu mengidentifikasi terlebih dulu, kemudian mengumpulkan informasi, melakukan kolaborasi ya Pak ya, dengan berbagai pihak, kemudian baru mencari solusi sama-sama. Gitu ya Pak ya. Kemudian hal apa saja yang Pak Wahyu selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada dua, komunikasi atau kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Yang kedua itu mencari referensi, baik itu dari rekan sejawat ataupun kepala sekolah sama kepala sekolah yang lebih berpengalaman, kemudian mencari literasi, baik itu berupa buku ataupun yang ada di media sosial. Berarti yang Pak Wahyu lakukan yaitu yang Pak Wahyu anggap efektif yaitu itu komunikasi ya Pak ya, kolaborasi, kemudian mencari referensi ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan yang paling utama itu ketika kita menghadapi dua hal yang sama-sama benar, kemudian sama-sama memiliki nilai yang benar juga. Itu perlu kita pikirkan solusi yang terbaik supaya ya itu mengutamakan itu kebajikan Bu. Kebajikan supaya nanti ketika kita mengambil keputusan bisa diterima oleh semua belah pihak. Kemudian apakah Pak Wahyu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Untuk jadwal itu tergantung besar kecilnya masalah yang kami hadapi. Apabila masalah itu darurat dan perlu diselesaikan saat itu juga, maka akan saya selesaikan saat itu juga. Sedangkan apabila masalah itu tidak terlalu berat, mungkin akan kami buat jadwal. Jadi tergantung kasusnya gitu Pak ya. Urgent atau tidaknya kasus yang kami. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Wahyu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang mempermudah kami dalam memecahkan kasus dilema etika tentu saja kolaborasi dengan stakeholder yang ada seperti rekan sejawat ataupun tadi teman-teman senior kelas. Berarti melakukan kolaborasi dengan stakeholder ya Pak ya, rekan guru dan kepala sekolah lain gitu ya Pak. Dari semua hal yang telah Pak Wahyu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Wahyu petik dari pengalaman Pak Wahyu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang pertama, saya memiliki pengalaman atau penambah wawasan kami, kemampuan kami dalam memecahkan berbagai masalah dilema etika di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan saya untuk lebih mengenal karakter tiap orang. Yang ketiga maksud saya itu meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan orang. Berarti untuk yang pertama tadi meningkatkan komunikasi Pak tadi? Kemampuan komunikasi begitu tadi ya. Di antaranya itu Pak ya. Baik Pak Wahyu,
Terima kasih sekali Pak Wahyu ya. Nggih, Sudah sama-sama, mengganggu Bu. waktunya Pak Nggih, Wahyu boten dan napa-napa. semoga kegiatan ini bermanfaat Amin. dan bermanfaat bagi kita semua. Nggih. Terima kasih Pak Wahyu waktunya nggih. Nggih. Demikian kegiatan saya wawancara dengan Pak Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.